Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan yang berharga kali ini saya ingin ngejelasin tentang soal yang ada di UAS yang sudah saya salin di PPT ataupun di link Canva. Sini proyek saya berjudul Analisis Penerapan Konsep SIM dalam Studi Kasus Bisnis. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alif Abdul Ahmad Firdaus dengan NIM 2005-32083. Di sini saya dari kelas C. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, di sini ada 10 topik pembahasan yang bakal saya jelasin atau paparkan. Yang pertama itu adalah BI, yang kedua ERP, yang ketiga KMS, KPI, balance scorecard, SCM, Blow Whip Effect, Gantt chart, Harris, dan studi kasus integrasi sistem informasi manajemen. Ini kita bahas yang BI dulu. Nah, ini BI. BI ini adalah perusahaan retail kesulitan mengetahui produk terrealis dari tren penjualan karena volume data yang besar. BI mengolah data penjualan menjadi laporan dashboard dan grafik secara otomatis sehingga manajemen dapat yang pertama ini ada mengetahui produk yang laris maupun yang kurang diminati. Yang kedua ini menganalisis tren penjualan tiap bulan. Tiga ada memprediksi permintaan produk. Yang terakhir ada mengambil keputusan lebih cepat. Selanjutnya ada ERP. Kita masuk ke bagian 2. Ini ada definisinya. Perbedaan aplikasi antara bagian penjual, gudang, pembeli, dan keuangan menyebabkan data tidak konsisten. ERP mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu basis terpadu sehingga perusahaan memperoleh manfaat. Yang pertama adalah data terintegrasi dan konsisten. Yang kedua adalah mengurangi duplikasi. Tiga adalah mempercepat aliran informasi. Yang keempat adalah mempermudah pemantauan stok transaksi. Yang terakhir meningkatkan efisien operasional. Sini ada KMS. Ini saya jelaskan manfaatnya aja, teman-teman bisa baca definisinya. Yang pertama adalah mencegah hilangnya pengetahuan saat karyawan keluar, mempercepat proses pelatihan karyawan, meningkatkan kolaborasi, mendukung inovasi, dan meningkatkan produktivitas. Ini ada KPI, ini ada 3 penjelasan atau poin. Yang pertama adalah total penjualan bulanan, itu bisa mengetahui pencapaian target penjualan tiap bulan, itu adalah KPI. Yang kedua adalah persentase pencapaian target, mengukur seberapa besar target penjualan yang berhasil dicapai. Yang ketiga adalah jumlah pelanggan baru. Oke, next, berapa menit? 3 menit. Ini yang kelima ada balance scorecard. Yang ini ada 4 perspektif. Yang pertama adalah perspektif keuangan, mengukur laba, pendapatan, dan efisien biaya. Yang kedua adalah Yang kedua ada proses bisnis internal, mengukur efisiensi proses operasional perusahaan. Yang ketiga perspektif pelanggan, mengukur kepuasan loyalitas dan jumlah pelanggan. Terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan, mengukur kompetensi karyawan, inovasi, serta pengembangan organisasi. Ini ada supply chain management. Teman-teman bisa baca aja definisinya. Di sini saya ngejelasin aktivitas dari pemasok sampai distribusi dengan cara yang pertama memantau persediaan barang secara real time, yang kedua meningkatkan koordinasi, yang ketiga merencanakan kebutuhan barang, yang keempat memilih pemasakan yang memiliki nilai terbaik, yang terakhir adalah mengoptimalkan proses distribusi. Ini ada Blow Whip Effect, ada penyebab dan solusinya. Yang penyebab yang pertama adalah peramalan permintaan yang kurang akurat. Di sini ada solusi. Yang pertama itu berbagi data permintaan secara real time. Terus penyebab yang kedua adalah kurangnya komunikasi antar pelaku rantai pasok. Di sini solusinya adalah menggunakan sistem informasi SCM. Yang ketiga ada pemesanan dalam jumlah besar. Di sini solusinya adalah melakukan peramalan permintaan yang lebih akurat. Yang terakhir di sini penyebabnya adalah informasi permintaan yang terlambat. Memesan barang secara bertahap sesuai keputusan.
meningkatkan koordinasi antar pasok, distributor, dan pengecer. Di sini ada human resource, risk. Di sini ada definisinya. Di sini saya jelasin dengan caranya aja. Yang pertama itu mengotomatisasi pencatatan absensi, mengelola pengujian cuti secara online, menghitung gaji secara otomatis, menyimpan data karyawan, menyediakan laporan ke pegawainya secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir itu adalah integrasi sistem informasi manajemen. Di sini ada beberapa tabel fungsi dan manfaat dari yang sudah saya jelaskan atau paparkan materinya. Itu ada ERP, SCM, CRM, BI, RIS, dan KMS. Di sini ada macam-macam fungsinya. ERP itu fungsinya mengintegrasikan data penjualan, pembelian, gudang, dan keuangan. Manfaatnya data terpusat, kesalahan berkurang, proses lebih cepat. SCM mengelola rantai pasok dan persediaan. Manfaatnya stok berlebih, berkurang, distribusi lebih efisien. CRM sih mengolah hubungan dengan pelanggan dari dan keluhan. Manfaatnya kepuasan loyalitas pelanggan meningkat. BI menganalisis data dan menyajikan dashboard manajemen. Di sini ada manfaatnya pemimpin untuk pimpinan memantau kinerja berbasis data. Di sini ada fungsi dari RIS, mengolah data karyawan, absensi, pengajian kinerja. Di sini ada manfaatnya efisien pengolahan dan meningkat. Di sini ada KMS, menyimpan serta membagi pengetahuan perusahaan. Manfaatnya adalah pengetahuan analisis siaga, kolaborasi meningkat. Nah, di sini ada kesimpulan dari poin-poin tadi, 10 poin yang sudah saya paparkan. Kesimpulannya adalah penerapan BI, ERP, KMS, KPI, balance scorecard, SCM, RIS, serta pengelolaan proyek melalui Gantt membentuk satu ekosistem sistem informasi manajemen yang saling terhubung. Integrasi ini membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat, akurat, dan berorientasi pada tujuan jangka panjang. Mungkin presentasi atau pemaparan materi UAS pada hari ini cukup sekian. Berapa menit? 7. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Nama saya Rifah Firdaus, 2025-3208. Terima kasih guys.